Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wahabi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Faisal Rizky dengan NIM 62120123036 dari kelas RA 9 Manajemen dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Asep Rafiuddin SEMM. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas ujian akhir semester yang berjudul Proyek Sederhana dari Perusahaan PT Pertamina Persero. Baik, selanjutnya sebagai pendahuluan, PT Pertamina Persero sebagai perusahaan milik negara di sektor energi menghadapi tantangan kompleks dalam pengelolaan sumber daya manusia dengan operasi yang membentang dari Sabang hingga Merauke dan ekspansi ke berbagai negara. Pertamina memerlukan sistem manajemen SDM yang matang untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas, kompeten, dan berkomitmen. Selanjutnya di sini ada perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Perencanaan kebutuhan tenaga kerja di Pertamina dimulai dengan analisis kebutuhan organisasi yang dilakukan setiap awal tahun fiskal. Departemen Perencanaan Strategis berkoordinasi dengan divisi SDM untuk mengevaluasi kondisi tenaga kerja existing dan memproyeksikan kebutuhan berdasarkan rencana kerja perusahaan. Di sini ada talent pipeline. Pertamina membangun program kerjasama dengan universitas terkemuka melalui program beasiswa dan magang, program apprenticeship untuk tenaga kerja teknis, serta manajemen train untuk mempersiapkan calon pemimpin masa depan. Strategi ini mengurangi ketergantungan pada rekrutmen eksternal. Selanjutnya ada analisis dan perencanaan pekerjaan. Analisis pekerjaan dilakukan melalui wawancara observasi dan review dokumentasi untuk menghasilkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi posisi. Mengingat industri minyak dan gas sangat regulated, analisis juga mempertimbangkan standar keselamatan kerja internasional dan regulasi pemerintah. Perencanaan pekerjaan. Pertamina menerapkan pendekatan job increment dan job enlargement untuk memberikan tantangan dan variasi kerja. Seiring transformasi digital, perencanaan pekerjaan disesuaikan untuk mengakomodasi teknologi baru seperti sistem kontrol otomatis dan analisis data. Selanjutnya ada proses rekrutmen dan seleksi. Strategi rekrutmen untuk posisi entry level. Pertamina aktif melakukan rekrutmen kampus melalui job fair dan program magang untuk posisi midline dan senior level. Untuk perusahaan lebih mengandalkan
rekrutmen internal, dan pengembangan karyawan eksternal. Pengembangan karyawan existing. Selanjutnya, proses seleksi meliputi seleksi administratif, tes kemampuan dan psikotes, wawancara oleh panel SDM dan pengguna kerja, serta asesmen center untuk posisi strategi. Untuk posisi tertentu mencakup medical check-up dan verifikasi latar belakang. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan karyawan. Sistem pengembangan diri. Setiap karyawan memiliki individual development plan berdasarkan penilaian kerja, berdasarkan penilaian kinerja dan aspirasi karir. Perusahaan menerapkan sistem monitoring dan coaching untuk transfer pengetahuan dari karyawan senior ke junior. Program pelatihan mencakup pelatihan teknis mengenai proses operasi dan standar keselamatan, pengembangan soft skill dan kepemimpinan, serta literasi digital dan penggunaan tools teknologi. Metode pembelajaran meliputi pelatihan tatap muka, e-learning, dan rotasi lintas fungsi. Selanjutnya ada sistem penilaian kerja. Pertamina menggunakan pendekatan balance scorecard yang mengevaluasi pencapaian tenaga kerja, perilaku kerja, dan core values, kontribusi inovasi, serta aspek keselamatan dan kepatuhan. Selanjutnya ada proses penilaian evaluasi tengah tahun dan penilaian akhir tahun dengan komponen self-assessment, penilaian atasan, dan per-assessment. Hasil penilaian digunakan untuk promosi, rotasi, pengembangan karir, dan penyesuaian kompensasi. Kalibrasi di tingkat organisasi memastikan konsistensi penilaian. Selanjutnya ada sistem kompensasi dan benefit. Struktur kompensasi terdiri dari komponen tetap atau yang di sini ada gaji pokok, tunjangan jabatan, dan daerah, dan variabel yaitu bonus kerja dan insentif. Benchmarking terhadap perusahaan sejenis di industri energi dilakukan untuk memastikan daya tarif kompetitif. Lalu ada benefit, meliputi program kesehatan dan asuransi dana pensiun, fasilitas transportasi dan kantin, serta dukungan untuk kebutuhan kerja. Karyawan di lokasi menantang seperti offshore platform mendapat kompensasi tambahan dan fasilitas yang memadai. Selanjutnya ada tantangannya di transformasi digital dan respon Pertamina, program reskilling dan upskilling, prioritas pengembangan karyawan existing. Lalu ada attraction talenta, meningkatkan employee brand, komunikasi peran dalam transisi energi. Lalu kepatuhan regulasi, sistem tata kelola rebus, compliance training, whistleblowing system. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya, menerapkan manajemen SDM di PT Pertamina mencakup perencanaan kebutuhan tenaga kerja, analisis pekerjaan, rekrutmen, seleksi, pelatihan dan pengembangan,
penilaian kinerja, serta sistem kompensasi yang komprehensif. Tantangan utama meliputi transformasi digital, kompetisi talenta, dan tuntutan kepatuhan. Dengan fondasi sistem manajemen SDM yang solid dan komitmen inovasi, Pertamina dapat menghadapi tantangan tersebut dan mewujudkan visi sebagai perusahaan energi berkelanjutan. Baik, segitu saja materi dari proyek sederhana yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.